yang menjadi permasalahannya adalah kadang-kadang cewek biasanya olahraganya cuma setengah jam. Jadi waktu setengah jam baru bakar gula, begitu badannya udah menggunakan lemak, teman-teman udah ada di tukang bakso. Udah jajan ya Mas Ade. Hai guys, sore ini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Mas Aderay. Halo Mas Ade. Ya, baik. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Udah siap lagi nih ya, Mas Ade. Oke. Udah ada berapa siap. tuh sel pertanyaannya? Ya, yang Ada pertama banyak? ada nggak banyak Mas Ade, ada Oke. 5 aja. Oh, 5 aja. Oke. Iya, yang pertama nih Mas Ade, ini kan banyak banget nih ya orang yang percaya kalau olahraga itu langsung bakar lemak. Jadi misalnya kalau jogging itu udah jogging nih, rasanya oh gue udah bakar lemak. Udah sepedaan, oh iya nih lemaknya udah kebakar. Iya. Ya udah aerobik, udah nge-gym, pokoknya udah bakar lemak aja. Nah itu menurut Mas Ade gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara konsep olahraga untuk bakar lemak, sebenarnya ada indikatornya. Nah, mungkin salah satu orang beranggapan indikatornya itu adalah yang penting pokoknya gerak dan keringetan itu sudah menjadi indikator bahwa dia berarti punya garansi bahwa dia akan bakar lemak gitu ya. Itu kan pemahaman banyak awam ya. Atau mungkin istilahnya mungkin kalau seandainya sudah dia berapa keliling putaran berarti dia sudah bakar lemak misalnya. Nah, semuanya sah-sah saja gitu ya. Tapi memang kalau kita berbicara secara teoretis, pembakaran lemak itu terjadi adalah ketika kita masuk di dalam yang namanya zona pembakaran lemak, di mana badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga untuk dibakar gitu. Nah, dalam hal ini yaitu adalah lemaknya harapannya tentunya adalah lemak di tubuhnya. Nah, lemak akan dibakar oleh tubuhnya ketika tidak terjadi kehadiran insulin. Nah, insulin hadir kenapa? Karena biasanya ada gula. Jadi kalau kadar gula kita tinggi, berarti otomatis insulin akan hadir. Biasanya kehadiran insulin tujuannya adalah untuk supaya mengambil kelebihan gula itu untuk disimpan di dalam sel di dalam tubuh kita. Makanya disebut namanya anabolic hormone, namanya kalau kita berbicara insulin. Tapi intinya mungkin sebagai singkat penjelasannya, yaitu adalah bahwa ketika tidak terjadi kehadiran gula, jadi badannya udah nggak pakai gula lagi, baru badannya akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah, kalau kita makan dulu, habis itu baru kita olahraga, nah otomatis pasti kita tidak akan bakar lemak. Kenapa? Karena di badan kita kandungan gulanya pasti tinggi. Apakah gula dari makanan yang tadi dia makan maupun gula dari cadangan makanan. Tapi biasanya kalau kita menggunakan gula pasti selalu gula dari cadangan gula, bukan dari lemaknya. Nah, biasanya untuk bisa masuk ke dalam 60% minimal daripada maksimal detak nadi kita per menit. Jadi 60 sampai 80% maksimal detak nadi kita per menit itu adalah yang namanya zona pembakaran lemak. Nah, minimal untuk bisa masuk ke 60% itu kita harus tahu dulu yang namanya maksimal detak nadi kita per menit. 220 dikurangi umur. Ya, jadi 220 kurangi umur, terus 100%-nya maksimal detak nadi kita per menit. Nah, jadi kalau seandainya kita masuk 60%-nya aja, itu biasanya kurang lebih rata-rata 1 detik udah kena hampir 2 detak lah. 1 detik udah kena 2 detak, biasanya kita udah masuk tuh di dalam zona itu. Nah, disitulah kita akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Dan teman-teman, uniknya memang kadang-kadang kita membutuhkan durasi waktu kira-kira biasanya untuk ngabisin si gula itu memang membutuhkan kalau kardio membutuhkan waktu kira-kira sekitar 20 menit sampai 30 menit. 20 sampai tergantung daripada intensitas masing-masing orang. Tapi kira-kira sekitar segitu. Nah, tapi kalau teman-teman melakukannya dalam kondisi puasa, fasted state gitu, fasted state, udah langsung kebakar ya? Dia langsung kebakar. Karena betul. Nah, pertanyaannya fasted state terjadi kapan? Terjadi pada saat latihan di saat kita berpuasa, pada saat perut kosong, atau kedua kita latihan kardionya setelah latihan beban. Kenapa kita latihan beban? Karena latihan beban adalah membakar gulanya paling cepat dalam waktu yang paling efektif, paling singkat. Nah, jadi makanya habis kita push up dulu, misalnya kita squat dulu, misalnya kita plank dulu beberapa set di sana, habis itu kita kardio, maka durasi waktu badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga akan menjadi lebih cepat. Tapi kalau teman-teman push up-nya malah di belakangan, lalu sit up-nya malah di belakangan setelah nanti naik sepeda, maka apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah ibaratnya berarti teman-teman harus perlu ekstra waktu dulu setengah jam buat menghabiskan si gulanya dulu. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kadang-kadang cewek
biasanya olahraganya cuma setengah jam. Ya. Jadi waktu setengah jam baru bakar gula, begitu badannya udah menggunakan lemak, teman-teman udah ada di tukang bakso. Udah jajan ya Mas Ade. Oke, paham ya? Oke. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Thank you Mas Ade. Oke, nih pertanyaan kedua. Banyak banget yang masih percaya kalau gerakan tertentu itu langsung membakar lemak di satu titik Mas Ade. Misalnya sit up buat membakar lemak perut gitu ya. Terus yang nanti ada gerakan yang gimana lah gini-gini buat ngebakar lemak paha dalam gitu. Ya. Nah, jadi itu sekali lagi teman-teman sekalian, waktu kita berolahraga sebenarnya kita banyak purpose-nya. Ada berolahraga untuk lebih kepada menguatkan otot jantung, misalnya yang dilakukan oleh Sally waktu maraton misalnya. Sally masuk ke dalam namanya zona kardiozona itu di atas 80%. Makanya karena kan Sally kan jauh-jauh sekali dan durasinya panjang. 4 jam larinya otomatis di sana kita nggak ngomongin fat burning, kita nggak ngomongin apapun juga di sana atau muscle building, kita benar-benar cuma ngomongin soal bahwa si jantung itu tambah lama tambah kuat dia. Makin lama makin kuat. Makanya biasanya semua marathon runner atau long distance runners atau athletes itu biasanya pasti jantungnya bagus gitu ya. Nah, jadi itu fungsinya ke sana. Nah, ada juga yang fungsinya adalah saya latihan untuk supaya muscle building. Muscle building bukan fat burning, tapi dengan punya nanti otot yang banyak, akhirnya kalori yang dibakar jadi lebih banyak lagi nanti karena berhubungan dengan metabolisme. Nanti end up-nya indirectly akhirnya lemaknya otomatis potensi untuk lemaknya satu dibakar lebih cepat bisa terjadi, kedua untuk disimpan di dalam sel lemak si karbonnya juga bisa jadi berkurang. Nah, jadi yang kedua adalah bisa juga karena satu tadi buat kekuatan jantung, dua buat pembentukan otot rangka, dan ketiga baru kita berusaha untuk bakar lemak. Nah, latihan beban bukan buat bakar lemak, tapi latihan beban adalah untuk membentuk otot yang nanti ototnya kalau banyak, potensi untuk si karbohidrat disimpan di dalam sel lemak menjadi berkurang. Gitu. Jadi nggak ada yang satu gerakan untuk membakar di satu titik itu ya, Mas Ade, nggak langsung. Percaya atau tidak, Sally latihan kaki, perutnya kecil. Percaya atau tidak, betul. Percaya atau tidak, waktu Sally rajin latihan perut, latihan kaki misalnya, tangannya malah lean, gitu. Sally rajin latihan tangan juga, misalnya tangannya juga rajin latihan, pas ini kok perutnya juga makin keras juga gitu. Nah, jadi badan kita ibarat satu kesatuan, nggak bisa sifatnya kayak istilahnya tiba-tiba ada di sana saja, tidak satu bagian gitu. Jadi kalau dalam hal muscle building itu satu bagian. Contoh misalnya saya mau membentuk otot lengan, latihannya di lengan. Saya mau membentuk otot kaki, latihannya di kaki. Tapi saya mau membakar lemak di kaki, saya latihannya kaki, nggak nyambung. Bukan gitu. Teorinya. Tapi kardio dan puasa dan mungkin low carb itu membantu nanti gitu. Ya, jadi kalau fat burning tidak dengan cara pandang seperti itu. Paham ya? Paham, Mas Ade. Lanjut lagi, next. Nah, pertanyaannya, pertanyaan yang ketiga paling sering nih, paling populer biasanya. Paling populer nih, cewek-cewek itu kalau latihan beban nih Mas Ade, pengennya itu biar bokongnya gede sama perutnya hanya spesifik area aja gitu. Karena kan cewek kan nggak mau tangannya gede gitu ya. Nggak mau tangannya keker katanya kan, nggak mau pahanya kayak kodok gitu. pengen bokongnya aja yang bagus sama perutnya yang bergaris gitu. Gimana Mas Ade? Iya, sebenarnya kalau pendekatan kosmetika mungkin bisa ya melakukan kayak gitu ya. Tapi kalau kosmetika tapi kalau pendekatannya secara latihan, memang kita bisa sih sebenarnya melakukan hal itu. Kayak contohnya misalnya teman-teman bilang, saya mau fokusnya ke tricep saya harus bagus. Jadi saya benar fokus ke latihan tricepnya, bisa nggak tricepnya jadi bagus? Jawabannya iya tadi. Kayak tadi kan saya bilang, kalau kita berbicara muscle building, kita bisa spesifik target ke sana. Tapi uniknya badan kita teman-teman sekalian, ketika kita melatih semua otot kita, badan kita tambah bagus. Bahkan kalau ada istilah orang bilang gini, rajin latihan kaki, upper body-nya kok jadi ikutan bagus. Padahal yang dilatih lower body. Kenapa? Karena di lower body itu adalah hampir 50% daripada jumlah otot itu adanya di sana. Nah, jadi akhirnya dia akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita, makanya paling banyak. Iya, makanya kenapa membakar kalori paling banyak, makanya kenapa jadi yang badan atasnya jadi ikutan bagus. Kalau singkat cerita saya lompat ke dalam kesimpulan ceritanya, kalau ngomongin teman-teman,
jangan khawatir bahwa latihan yang lainnya si kakinya tetap bagus. Nah, kalau mau latihan fokus ke bokongnya, saya nggak akan salahkan. Mungkin banyak yang senang ya, bisa sumo squat, bisa hip thrust, bisa lunges, bisa apalagi ya, banyak hal ya, beberapa mungkin apa ya, glute extension atau apa gitu ya, itu silahkan aja teman-teman boleh lakukan. Tapi sekali lagi teman-teman nggak boleh naif untuk bilang bahwa kayak misalnya, oh tapi paha saya nggak mau gede ya, misalnya ini apa. Nah, sedangkan waktu mengeksekusi si glutes itu pasti akan selalu melibatkan secondary muscle. Pasti akan nyambung gitu. Dan percaya atau tidak teman-teman sekalian, jangan khawatir soal kadang-kadang kalau otot itu akan selalu membuat kita terlihat indah. Yang membuat kita terlihat buruk itu adalah biasanya lemak yang berlebihan. Otot itu juga tidak akan membuat, kalau seandainya misalnya kan kita sebagian ada yang ngerasa saya sebel banget nih sama tulang saya yang besar misalnya, karena banyak cewek ada yang tulangnya besar, ada yang tulangnya kecil. Lalu tapi pada saat waktu latihan dia akan menyalahkan si ototnya gitu, karena dianggap wah gara-gara itu, padahal kalaupun juga dia nggak latihan otot, tulangnya kan tetap juga besar juga. Jadi kalau saya bilang justru dibalik teman-teman cara pandangnya, bahwa semakin banyak otot yang saya latih di badan saya, maka kemampuan saya sebagai otot itu kan cc di tubuh kita. Jadi cc mobil, mobil cc-nya. Nah, ibarat cc di tubuh manusia itu adalah si ototnya. Nah, jadi semakin more cc kita punya, more muscle we have, kita lebih banyak lagi kemampuan untuk membakar. Jadi lebih boros lagi. Nah, jadi lebih banyak itu ya, Mas Ade. Cewek pasti akan tambah langsing. Pria semakin tambah atletis. Cewek tidak memungkinkan untuk bisa seperti pria karena cewek tidak punya kemampuan untuk, kalau istilahnya itu secara gitu, hormonal tidak terjadi. Jadi kalau teman-teman tahu, ya mungkin Sally kelihatannya kayak wah gila kalau di mana, di Instagram atau di TikTok atau apa ototnya banyak, tapi teman-teman bisa lihat di sini Sally sebenarnya mungil sekali. Apalagi di sebelah Mas Ade. Iya, Sally beratnya berapa sih? 43. Nah iya teman-teman coba lihat, beratnya 43. Teman-teman di sini yang beratnya 60 tapi suka ngerasa nggak mau gede. Kalau orang udah gede gitu ya, justru kalau latihan malah jadi kecil seperti Sally ya. Lanjut lagi Sally. Iya, lanjut. Masih ada waktu. Iya. Nah ini nih Mas Ade, banyak cewek-cewek nih ya yang biasanya nih abis makan banyak terus minum itu tuh obat kayak pelancar BAB gitu ya. Itu tuh katanya nih buat ngelunturin lemak nih, yang tadi malam misalnya abis makan jorok gitu, abis makan gede terus langsung minum ini dengan pikiran kan, wah ini biar lemaknya luntur gitu. Gimana Mas Ade? Ya, kalau seandainya kita mau membeli badan sehat atau badan bagus dengan cara membeli, saya rasa itu pasti tidak akan terjadi ya. Tapi memang kalau kita berbicara dalam dunia marketing sebuah produk ya mungkin bisa-bisa saja gitu. Tapi kalau kita boleh jujur, kembali lagi ibarat kayak kehormatan itu katanya harus diraih gitu. Kayak misalnya keberhasilan itu katanya harus diraih. Ternyata kelangsingan pun juga harus diraih gitu, bukan dibeli gitu. Karena ketika dibeli bisa kelihatannya kita langsing saat itu gitu, tapi perilaku kita nggak rubah, itu hanya is a temporary. Hanya saat itu aja saat ya, itu saja gitu. Makanya kenapa prinsip kayak pengobatan sebenarnya sama medikasi. Jadi prinsipnya itu adalah dia menekan gejala saat itu. Jadi ada sense of urgency-nya. Jadi sense of urgency-nya boleh gak? Misalnya saya habis makan jelek ya Mas Ade, lalu habis itu saya pakai fat burning lah gitu, biar gitu. Ini apa? Ada gak membantunya? Ada mungkin, tapi kita tidak bisa rely on that gitu. Gimana pun juga teman-teman, nah ini mungkin ada satu hal yang mau saya sampaikan teman-teman. Jadi ada satu mentalitas namanya mentalitas balas dendam. Nah, waktu kita puasa udah 14 jam, ada 16 jam, bahkan ada yang puasa sampai lebih dari 16 jam, 18 jam misalnya. Wah, saya udah puasa 18 jam. Berarti ketika terjadi jendela makannya itu hadir, nah berarti satu meja saya habisin semuanya gitu. Nah, membayangkan kan teman-teman, bingung nggak? Loh, kebermanfaatannya kan kita udah puasa. Nah, itu kan berarti kan advantage bagi kita. Begitu pas buka kita bilang saya boleh makan semaunya dan sebanyaknya. Nah, kan berarti kan advantage yang kita miliki akhirnya tidak terjadi advantage lagi. Akhirnya jadi kita kembali ke
gali lubang tutup lubang tadi. Nah, begitupun Sama tadi aja. juga teman-teman sekalian. Teman-teman bilang, "Oh, saya mau pakai fat burner." Oh iya, nanti mau ini. Oke, dia mungkin bisa jadi advantage kalau seandainya pola hidup kita sehat. Ya. Tapi kalau seandainya kitanya makan sembarangan dengan harapan kita bisa pakai fat Cuma burner, aja. ya nggak ada poinnya, ada poinnya, gitu. iya. Maksudnya ke sana ya, teman-teman. Jadi sekali lagi kita mesti lihat daripada cara pandangnya aja. Iya. Satu, nggak boleh punya mentalitas yang namanya balas dendam. Kedua, nggak boleh punya mentalitas yang namanya bahwa kalau saya beli sesuatu saya akan bisa punya badan bagus. Itu yang mesti hati-hati, karena warisan pola hidup sehat kembali lagi selalu pasti kemandirian bukan ketergantungan. Sehat selalu mudah dan murah, sakit yang justru mahal dan susah. Nah, jadi kalau teman-teman segala sesuatunya ibaratnya hanya ya udah deh ntar tinggal pakai ini saya pasti akan jadi. Iya. Itu teman-teman boleh ibaratnya mempertanyakan konsep tersebut gitu, karena everything if it sounds too good to be true, it's usually it is. Artinya apa? Kalau kelihatannya kedengarannya bagus Iya, gitu, kedengarannya gampang, pasti biasanya cuma kedengarannya aja. Iya. Realitanya nggak Sebenarnya seperti nggak. itu. Oke, Next, terakhir ya. ya. Oke. Terakhir, detox yang buat nurunin berat badan itu gimana? Ya, jadi Detox kalau saya rasa apa? kembali lagi ya, kalau kita berbicara detoksifikasi kan dari katanya. Jadi Iya. terjadinya penyebab daripada kesakitan itu kan terjadinya toksifikasi, Ya. keracunan. Nah, keracunan itu biasanya karena kelebihan. Kelebihan bisa karena banyak hal, karena chemical ya, heavy metal, polutan, bisa karena proses fooding yang kita makan, bisa kelebihan dalam banyak hal, mungkin radiasi, energetik misalnya, bisa kelebihan dalam hal misalnya kalau sekarang ini jadi kita kena bakteri, virus, patogen, itu namanya opportunistic gitu ya. Nah, itu karena kita lifestyle-nya racun gitu seolah-olah. Banyak, Nah, berarti banyak ini. akhirnya kita bilang saya mau melakukan de-racun itu. Ya, Iya, itu misalnya adalah 3 dengan cara, hari gitu, Mas ya Ade. udah, saya Ya. 3 hari aja saya mencoba untuk istilahnya saya tidak memasukkan racun itu, karena uniknya teman-teman sekalian, tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin, apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan yang namanya kesehatan dan kelangsingan, tapi yang dia berikan adalah justru namanya kesakitan dan kegemukan. Nah, artinya kita bisa lihat di sini, tidak semua dari kita punya kemampuan untuk bisa memilih 1 sumber, 2 penyajian, 3 jadwal dan timing, dan 4 jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Nggak punya skill itu, sehingga jadi akhirnya dia makan kan apa aja, dan tidak punya struktur, tidak punya program, tidak punya siasat, strategi, nggak ada. Kan semua orang kan main makan aja. Iya. Wajar gak kalau akhirnya orang bilang, ya udah kamu nggak usah makan aja, nanti pasti kamu feeling better? Jawabannya iya. Iya. Tapi kalau berbicara program detoksifikasi, itu harus menjadi sebuah program yang sifatnya kalau istilahnya temporary gitu. Jadi saya mau detoksifikasi selama 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin bisa lebih dari itu kalau seandainya memang sudah sangat toksik sekali gitu lifestyle-nya. Iya. Ya bisa aja. Tapi balik lagi teman-teman sekalian, badan itu selalu punya kecerdasan ya. Jadi gimana pun juga badan akan menciptakan satu keseimbangan ketika terjadi sesuatu yang ibaratnya satu tendensi tertentu, misalnya kita makan obat atau kita misalnya kita melakukan apa yang mengarahkan badan jadi akhirnya jadi harus bekerja untuk hal tertentu. Nah, badan akan mencoba menciptakan keseimbangan itu yang disebut Pinter namanya banget ya badan kita inter. tuh. Badan makanya menciptakan namanya homeostatis itu tadi. Nah, cuma dalam proses membuat satu keseimbangan kadang-kadang akhirnya terjadi ketidakseimbangan kalau seandainya misalnya apa yang dilakukan oleh kita itu begitu sangat toksiknya gitu. Iya. Makanya sebenarnya dengan kita ya udah deh saya nggak masukin racun ke badan saya, ternyata badan kita ternyata malah bisa jadi punya satu keseimbangan baru, jadi enak ya feelingnya ini apa. Jadi kalau saya rasa tergantung daripada kita melihat angle si detoksifikasi itu seperti apa. Cuma yang sering salah paham dari orang adalah kadang-kadang, oh iya saya detox, nggak makan ini, nanti terus-terusan, nanti terakhirnya penyebab daripada kesakitan bukan cuma kelebihan, tapi juga adalah kekurangan. Nah, makanya di situ hati-hati, sehingga nanti bukannya kelebihannya nanti udah bisa diatasi, tapi taunya malah kita masuk ke dalam ibaratnya baseline-nya malah akhirnya menjadi kekurangan. Iya, Terjadi namanya kekurangan. defisiensi. Defisiensi. Nah, ketika defisiensi sama parahnya juga. Makanya kenapa orang bilang penyebab daripada kadang-kadang kita, terutama Sally dan saya nih, karena kita atlet ya, kadang-kadang kita sering
kalahnya di apa? Kalahnya di overtraining Overtraining atau sama kalahnya di ngerasa. undertraining, under recovery. Under recovery Iya, ya. kita nggak pernah kalah di undertraining. Iya. Kita pasti kalahnya di overtraining, ya. Atau kita ke overtraining itu juga bisa berupa, katanya kan berupa overusing, bisa berupa overdosing, Iya, gitu ya, iya. kelebihan bebannya, kelebihan usingnya, penggunaannya. Atau karena kelebihan dan ininya akhirnya otomatis membutuhkan istirahat yang lebih lama, tapi istirahatnya kadang-kadang akhirnya jadi kurang. Istirahatnya Ya. kurang. Ya. Itu yang terjadi sama saya. Sama saya juga. Kecapean jadi akhirnya sakit. Kayak saya lagi ngomong, waduh, ke Amerika, Iya. ke sana kan, Iya, akhirnya jet lag, mungkin kurang jet lag, tidur kurang gitu, tidur, Mas Ade. akhirnya jadi kemarin jadi dites jadi kena ya. Padahal saya bilang, tapi aku nggak kenapa-napa nih, cuma ini ya. Tapi Iya. mungkin memang ya ketika hari ini semua gejala itu ada Iya. terminologinya. Iya. Jadi Sally harus ikhlas untuk menerima bahwa oh itu namanya positif ya udah gitu ya. Tapi intinya kita nggak kenapa-napa kan. Iya, Ya, iya. itu yang lebih Baik-baik penting aja. ya. Dan baik-baik. recovery-nya juga cepat ya. puji Recovery-nya Tuhan. sangat cepat sekali, tapi yang pasti mudah-mudahan ini menjadi reminder buat teman-teman sekalian. Sekali lagi yang namanya diet, latihan, yang namanya strategi apapun itu adalah metode. Substansi harus selalu sehat. Iya. Jadi yang dipegang tuh nanti sehatnya. Jangan kita Sehatnya. terperangkap di dalam metode. Yes. Oke. Makasih banget Mas Ade, makasih banyak buat waktunya ya. you. Salam sehat selalu teman-teman. Thank you. Bye-bye. Bye.